Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk persamaan eksponensial yang khususnya berbentuk basisnya itu berupa fungsi dan pangkatnya juga berupa fungsi. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang basisnya berupa angka, tapi pangkatnya berupa fungsi ya. Nah, sekarang dua-duanya fungsi. Berarti basisnya pun mengandung variabel, pangkatnya juga mengandung variabel. Di sini yang sama itu untuk yang poin A ini adalah basisnya. Jadi basisnya di ruas kiri sama ruas kanan itu sama. Maka yang sama ini saya misalkan Hx, sedangkan pangkat yang di ruas kiri itu Fx dan pangkat ruas kanan itu Gx. Maka kalau bentuknya seperti ini akan bisa diselesaikan dengan 4 langkah ya, 4 langkah. Jadi ada fx sama yang pertama, langkah pertamanya. Jadi 4-4-nya ini harus dikerjakan semua, dilakukan semua, baru nanti ketemu himpunan penyelesaiannya. Nomor 1, fx ini sama dengan gx. 2, hx sama dengan 1. Hx sama dengan 0 dengan syarat ya. Nanti kalau x-nya sudah ketemu, terus kita substitusikan ke fx sama gx, keduanya harus positif. Dan yang keempat, hx ini sama dengan K-1. Nanti kalau sudah ketemu x-nya, lalu disubstitusikan ke fx dan gx, keduanya genap atau keduanya ganjil. Diperhatikan betul-betul nanti di penjelasan. Setelah nanti ada contoh soal, maka nanti ada tugas untuk kalian. Jadi ada beberapa tugas, kemungkinan nanti saya kasih sekitar 5 tugas ya. 5 tugas. Jadi diperhatikan betul. Untuk nomor contoh yang A, itu saya misalkan punya soal tiga x min 8 pangkat x plus 5, terus yang satunya 3x min 8 lagi pangkat 2x plus 3. Gini ya. Jadi di sini yang basisnya yang sama itu misalnya ya, yang kita misalkan, misal hx x itu sama dengan yang 3x min 8, terus fx itu yang x plus 5 dan gx itu yang 2x plus 3. Jadi kita akan menyelesaikan contoh soal ini. Ada 3x min 8 kurung x plus 5 sama dengan 3x min 8 pangkat 2x plus 3. Hx-nya sama dengan 3x min 8, fx-nya x plus 5, gx-nya 2x plus 3. Maka dari itu kita masuk ke langkah pertama dulu. Saya bilang di sini langkah A ya. Sama dengan fx sama dengan gx. Berarti kita x plus 5-nya kita sama dengankan dengan gx. Gx-nya 2x plus 3. Kita hitung dulu. Jadinya min x sama dengan min 2. X sama dengan 2. Nah, karena di sini tidak ada syarat, maka X sama dengan 2 itu otomatis nanti masuk himpunan penyelesaian.
ya, otomatis pasti. Terus yang kedua, yang B, Hx sama dengan 1. Hx-nya 3x min 8, berarti ya 3x. Ini saya tulis saja dulu ya tadi. Di sini itu yang Fx kita sama dengankan dengan Gx. Nah, yang ini yang kedua itu Hx sama dengan 1. Jadi 3x min 8 sama dengan 1. Kita hitung 3x sama dengan 9. X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 pun ini juga akan termasuk otomatis ke himpunan penyelesaiannya. Yang C ini Hx sama dengan 0, berarti 3x min 8, Hx, saya tulis dulu, Hx sama dengan 0, dengan syarat keduanya harus positif ya. Kalau dimasukkan ke Fx dan Gx, keduanya harus positif. Hx-nya tadi 3x min 8 sama dengan 0. Jadi ini 3x sama dengan 8, x sama dengan 8/3. Fx, nah baru kalau sudah ketemu si x ini, kita bisa masukkan ke Fx-nya. X-nya ini kita masukkan ke Fx. Jadi di sini kita masukkan 8/3 sama dengan ke Fx ya, berarti yang ini x plus 5, 8/3 ditambah 5 sama, ini saya tulis dulu aja wes, biar gak bingung, 8/3 tambah 5 sama dengan berapa ini? Disamakan penyebutnya, berarti 8 ditambah 15 per 3 sama dengan 23/3. Positif ya di sini ya, positif, hasilnya positif. Nah, sekarang kita masukkan juga ke Gx, 8/3 masuk ke Gx, soalnya Gx tadi apa? 2x plus 3 ya. Ya, 2x plus 3 sama dengan 2 kali 8 ditambah 3 itu kalau dijadikan per 3 jadinya kan 9 ya, nah, per 3 ini kan 2 kali 8/3 ditambah 3, 3-nya itu berubah menjadi 9/3. Nah, ini jadinya 16 ditambah 9 itu 25/3. Positif juga walaupun bentuknya pecahan. Jadi di sini positif. Oke. Nomor C, berarti yang kita akan masukkan bukan 23/3-nya ini atau 25/3-nya, tetapi yang akan masuk ke himpunan penyelesaian itu adalah 8/3. Sekarang kita langsung masuk ke yang D, poin D. Poin D tadi ini, ya. Ini yang poin D. Hx sama dengan min 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi kita hitung 3x min 8 sama dengan min 1. 3x sama dengan min 8 pindah sana 8 berarti dikurangi 1, 7. X sama dengan 7/3.
Nah, kita cek dulu, kita masukkan ke fx, berarti 7/3 sama dengan, kita langsung buat pecahan ya. Berarti 7 ditambah 5/3 berarti 15/3, gini ya. 7 plus 15/3, 5 kan ini harusnya. Nah, ini 7x plus 5 kan, x 7/3 ditambah 5, berarti 15/3. Sama dengan 22/3. Nah, karena di sini itu bentuknya pecahan, kalau pecahan itu bukan bilangan bulat ya, dia termasuk bilangan real ya, atau rasional. Nah, di sini maka dari itu dia tidak termasuk bilangan genap maupun bilangan ganjil. Jadi di sini bukan genap maupun bukan ganjil ya. Nah, ini udah satunya aja udah bukan genap bukan ganjil. Jadi kalau ini kita tulis di sini ya. Bukan genap maupun ganjil karena bukan bilangan bulat ya. Terus yang G ya sama, G ya 7/3, kita masukkan hasilnya 2 kali 7 ditambah 3 berarti 9/3 sama dengan 14 ditambah 9 23/3. Nah, ini pun juga tidak bisa dibagi 3, maka dia bentuknya pecahan, juga bukan genap maupun bukan ganjil. Jadi yang X sama dengan 7/3-nya ini nanti tidak usah dimasukkan ke himpunan penyelesaian. Jadi himpunan HP itu sama dengan yang paling kecilnya berapa tadi? 2 ya. 2 terus 8/3. 8/3 kan lebih besar dari 2 tapi kurang dari 3. Berarti 8/3 sama 3. Oke, 7/3-nya tidak. Jadi yang HP itu adalah saya tandain dengan warna hijau. Ini HP hijau. Nah, ini juga HP-nya. Nah, ini juga HP-nya. Nah, yang X sama dengan 7/3 ini kenapa bukan HP-nya? Karena ini tidak termasuk bilang di saat disubstitusikan ke fx dan gx hasilnya bukan ganjil maupun bukan genap ya. Padahal di sini hasilnya harus ganjil atau keduanya genap, dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap, tapi tidak keduanya. Jadi tidak termasuk himpunan penyelesaiannya yang x 7/3 ini. Paham ya? Nah, ini saya kasih tugas di sini. Nah, adalah tugas nomor 1 dan nomor 2. Nih, tak buat yang lebih besar ya, biar kalian nanti nyarinya gampang. Ini tugas nomor 1 dan nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga persamaan eksponensial yang sama itu pangkatnya dan basisnya yang berbeda. Tapi basis dan pangkat juga di sini berbentuk semuanya fungsi. Jadi basisnya mengandung fungsi, pangkatnya juga mengandung basisnya mengandung variabel, pangkatnya juga mengandung variabel. Ya. Di sini jika bentuknya seperti ini, nah ini yang sama kan pangkatnya. Jadi yang saya misalkan HX itu yang pangkat ya, yang sama. Pokoknya HX-nya itu pasti yang sama. Nah, kalau di saya di sini. Nah, ini fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama ada 2 langkah, nggak sebanyak yang tadi. Yang pertama tetap fx sama dengan gx, terus yang kedua itu hx sama dengan 0 saja, dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx juga tidak boleh sama dengan 0. Jadi dua-duanya ini hasilnya nanti harus berupa bilangan kecuali 0 gitu loh ya, yang nomor 2. Nah, kita coba langsung masuk ke contoh juga.
Misalkan saya punya saya punya 2x plus 5 pangkat x kuadrat plus 3x. Nah, ya, terus sama dengan 7 min 4x pangkat sama juga ya. Contohnya seperti ini. Jadi pangkatnya berbentuk kuadrat ya di sini. Kita akan cari yang pertama ya. Kita akan cari yaitu A dengan ini. Langkah pertamanya. Jadi di sini itu fx-nya fx sama dengan 2x plus 5, terus gx sama dengan 7 min 4x, terus hx sama dengan x kuadrat plus 3x. Karena fx sama dengan gx, maka di sini kita hitung 2x plus 5 sama dengan 7 min 4x. Kita hitung 6x sama dengan 7 min 5. 6x sama dengan 2. X sama dengan 1/3. Terus yang B itu syaratnya ini ya, langkahnya. Nah, si hx itu adalah x kuadrat ini. Sama dengan kan 0. Kita sama dengan kan 0, kita faktorkan jadinya x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan 0, dan x sama dengan min 3. Ya. X sama dengan 0 dan X sama dengan min 3. Kita substitusikan ke fx sama gx. F yang 0 dulu. 0 kita substitusikan ke fx, jadi 2x plus 5. Kita substitusikan 0, jadi 2 kali 0 ditambah 5 sama dengan 5. Terus yang kedua, gx 0 sama dengan 7 min 4 kali 0 sama dengan 7. Di sini hasilnya 5 dan 7, maka dia tidak sama dengan 0 semua ya. Berarti di 0 ini memenuhi syarat ya, bukan 5 atau 7-nya yang dimasukkan ke himpunan penyelesaian, tapi 0-nya. Kenapa kok 0-nya? Karena di saat disubstitusikan ke fx dan gx, hasilnya tidak 0, tidak 0 ya, fx-nya tidak 0, gx-nya juga tidak 0 gitu ya. Jadi ini juga memenuhi syarat. Terus yang min 3. X min sama dengan min 3 kita masukkan ke f. F min 3. Jadi 2 kali min 3 ditambah
5 sama dengan min 6 ditambah 5 sama dengan min 1. G min 3 sama dengan 7 dikurangi 4 kali min 3 sama dengan 12 ditambah 7, 19 ya. Nah, ini juga tidak sama dengan 0 semua, jadi ini juga boleh. Nah, berarti HP-nya berapa? HP sama dengan min 3, 0, terus 1/3. Ini tadi 1/3-nya dari yang atas ini ya. Nah, itu tadi yang contoh yang kedua. Sekarang saya kasih soal atau tugas yang nomor 2 dan nomor 3 dan 4. Yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, biar nanti nggak bingung ya nyarinya di mana. Ini yang nomor 3 dan 4. Jadi yang C itu adalah berbentuk persamaan kuadrat. Di sini bentuknya A, B, C ini nanti sebagai kayak koefisiennya. Nah, A pangkat fx ini kita bisa misalkan nanti ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh ya. Nah, ini pangkat A pangkat fx, kita pangkatkan lagi 2, terus plus B kali A pangkat fx plus C sama dengan 0. A ini harus lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, A tidak boleh sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, bentuk persamaan ini digunakan pemisalan yang seperti Bu April tadi bilang, A pangkat fx ini sama dengan Y, boleh P, terserah ya. Kalau saya biasanya P sih, ini Y juga nggak apa-apa. Sehingga diperoleh AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Setelah nilai Y diperoleh, substitusikan pada pemisalan Y sama dengan A pangkat fx. Sehingga kembali lagi diperoleh nanti nilai X-nya. Maksudnya gimana? Kita langsung masuk ke contoh aja biar nggak kebingungan ya. Contoh sama dengan ini nanti ada 2 contoh. 1 3 pangkat 2x min 10 kali 3 pangkat x plus 9 kurang dari 0. Kok kurang dari? Plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa misalkan, di sini kan ada 3 pangkat 2x nih. Nah, ini belum bisa dimisalkan ya. Kita ubah dulu sedemikian hingga kalau di sini ada 3 pangkat x, maka di sini juga kita ubah menjadi 3 pangkat x. Kita ubah dulu. Ini 3 pangkat x. Kemarin kalau ada pangkat dikalikan, ada perkalian pangkat seperti ini, maka bisa diubah menjadi pangkat yang dipangkatkan lagi. Ingat ya. Jadi di sini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat x pangkat 2 lagi. Nah, ini kan kalau pangkat dipangkatkan kan sama aja kayak dikalikan pangkatnya ya. Sama aja. Nah, bentuk lainnya ini. Min 10 tetap pangkat 3x juga. Kali 3x. Ditambah 9. Sama dengan 0. Nah, setelah ini kita misalkan, Rek. Misal sama dengan boleh P, boleh Y, terserah ya. Y sama dengan 3 pangkat X. Jadi di sini berubah menjadi P.
Jadi di sini berubah menjadi Y kuadrat min 10Y plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan jadinya Y plus 9 sama Y min 1. Ini min 9 ya ternyata. Min 9 sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 9 dan Y sama dengan 1. Y-nya ini berapa? Nah, Y-nya kita kembalikan lagi dengan pemisalan tadi. Y-nya kan 3X sama dengan 9. Terus yang ini juga kita gini sama dengan 1. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Atau bisa diubah menjadi 3 pangkat X sama dengan 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Berarti nanti X-nya sama dengan 2, 3-nya tinggal dicoret. Nah, ini juga bisa sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 pangkat 0. Nah, berarti ini tinggal dicoret 3-nya, berarti X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Nah, jadi HP-nya di sini HP sama dengan 0,2. Gitu ya. Nomor 2 sekarang. Saya punya soal 2 pangkat min 2X plus 2 min 5 dikali 2 pangkat min X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah dulu sedemikian hingga sama ya. Nah, kita lihat di sini yang tengah ini 2-nya itu pangkat min X. Jadi ini 2 pangkat min 2X plus 2 ini kita ubah dulu. Jadi sedemikian hingga ada 2 pangkat min X-nya gitu loh ya. Kita pecah dulu yang 2 pangkat min 2X plus 2 ini. Gimana cara mecahnya? Nah, ini kan min 2X plus 2 ini kan bisa dipecah jadi 2, kita pangkatkan 2 dikali min X plus 1. Benar kan? Terus ini. Nah, terus setelah itu, karena ini ada 2 dikali ini, tadi kalau perkalian itu kan bisa jadi pangkat. Nah, di sini jadinya 2 sebentar, biar pas gitu ya. Jadinya 2 pangkat min X plus 1, terus kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, jadi 2-nya ini tak tulis di sini, pangkatnya jadi di luar sini ya. Karena kan perkalian, jadi bisa diubah menjadi perpangkatan, 2-nya di luar ya. Terus yang ini sama, tetap nggak ada yang berubah.
Terus selanjutnya ini karena ada penjumlahan perpangkatan di sini, maka bisa saya ganti menjadi 2 pangkat min X dikali, kalau penjumlahan kan jadinya kayak kali ya, jadi kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu kan ya 2. Jadi di sini itu kita kurung, pangkatkan 2. Nah, terus min ini sama. Terus yang ini, di sini sudah ada 2 pangkat min X ya. Jadi kan 2 di sini tuh punyanya 2 pangkat min X sama 2 pangkat 2 nih. 2 pangkat 2-nya itu kan bisa aja kayak 4 ya, dikali 2 pangkat min X 2 pangkat min X pangkatkan lagi kuadrat. Nah, loh, Bu, ini kok kenapa 2-nya kok hilang, Bu? Nah, ini kan 2-nya saya pangkatkan 2 jadi 4. 4-nya saya tulis di depan. Nah, tinggal 2 pangkat min X pangkat 2 lagi. Terus yang ini sama. Oke. Sekarang sudah bisa dimisalkan. Misal, saya ganti P aja ya. P itu sama dengan 2 pangkat min X. Nah, seperti ini. Jadinya 4P kuadrat min 5P plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berapa ini? 4P min 1 sama P min 1. Ketemu sama dengan 0. Benar ya? 4P kuadrat, 4P min P min 5P plus 1. Ya, benar ya. Jadi di sini 4P itu sama dengan 1, terus P itu sama dengan 1. 4 berarti P di sini sama dengan 1/4. P di sini ya tetap. Nah, P itu kan tadi ini 2X. Nah, 2 min X sama dengan 1, ya kan? Nah, yang sini 2 min X sama dengan 1/4. Nah, ini 2 min X sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 1, berarti 2 pangkat 0, ya kan? 2 pangkat 0. Nah, terus yang ini itu 2 pangkat min X sama dengan 1/4 itu sama aja kayak 2 pangkat minus 2. Minus 2. Nah, di sini yang sini jadinya 2-nya dicoret, berarti tinggal min X sama dengan 0. Min X sama dengan 0. Terus yang ini berarti min X sama dengan min 2. Nah, yang sini ketemu X-nya sama dengan 0. Terus yang ini X sama dengan 2. Gitu. Jadi HP sama dengan 0,2. Itu ya. Nah, ini soalnya
Ini tugasnya ya. Silahkan tugasnya nomor 1 sampai 7 silahkan dikerjakan di kertas, dikasih nama, nomor absen, kelas, difoto, jadikan PDF, lalu dikumpulkan di GCR ya. Saya tunggu sesuai dengan batas waktu yang sudah saya berikan di GCR. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu April untuk materi persamaan eksponensial. Selanjutnya nanti kita bahas tentang pertidaksamaan eksponensial di pertemuan selanjutnya. Oke ya, jika ada komentar silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton dulu sampai selesai ya, baru like dan komen ya. Jangan lupa subscribe juga. Sekian dulu dari Bu April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.